Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memaparkan judul yang saya akan ajukan. Jadi judulnya itu pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan literasi dan kemampuan high order thinking skill ditinjau dari gaya kognitif siswa SMA. Untuk artikel yang pertama itu judulnya analisis kemampuan literasi melalui pembelajaran inquiry dengan strategi scaffolding. Itu akreditasinya Sinta 4 dari UNES. Nah, di sini kaitan dengan judulnya, di situ disampaikan tahapan dari inquiry. Yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mengamati, yang ketiga menganalisis, yang keempat menyajikan, yang kelima mengkomunikasikan, serta ada komponen-komponen atau indikator yang dipakai untuk meningkatkan literasi matematik, yaitu communication, mathematizing, representation, terus reasoning and argument, terus devising strategic for solving problem, lalu using symbolic, formal, and technical language and operation, and using mathematic tools. Kemudian untuk dasar penilaian kemampuan literasi yang ada di jurnal tersebut, itu merumuskan soal dalam bentuk matematik, lalu menerapkan konsep matematik, fakta, prosedural, penalaran, yang ketiga menafsirkan, lalu mengevaluasi hasil yang diperoleh. Kemudian untuk pendahuluannya, dia ini soal-soal yang dipakai itu ngambil dari PISA, model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan kerja keras antara siswa untuk saling memotivasi dan membantu menguasai materi pembelajaran. Yang dipilih itu di penelitian ini melalui pembelajaran inquiry dengan strategi scaffolding. Pembelajaran inquiry merupakan salah satu model pembelajaran yang terkenal bertujuan untuk memberikan peserta didik dalam membangun kecakapan intelektual. Tahapan inquiry-nya tadi sudah disebutkan, yang merumuskan masalah, mengamati, menganalisis, menyajikan, dan mengkomunikasikan. Nah, di sini permasalahannya apakah pembelajaran di kelas dengan menggunakan pembelajaran inquiry dengan strategi scaffolding itu efektif, lalu bagaimana karakteristik kemampuan literasi matematis siswa melalui pembelajaran inquiry dengan strategi scaffolding. Untuk metodologinya di jurnal ini, dia menggunakan kombinasi kualitatif sama kuantitatif atau mixed method. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan pada 2 kelompok siswa yang memiliki kemampuan setara dengan pembelajaran yang berbeda. Desain kerja pada penelitian ini dirancang secara terperinci agar pelaksanaan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Adapun desain penelitiannya ada true experimental design dengan bentuk post-test only control design. Itu metodologinya. Kemudian hasil dari pembahasan dari jurnal ini diuji berdasarkan perbedaan rata-rata kedua kelas diberikan perlakuan yang sama dengan kelas kontrol. Hasil menunjukkan bahwa kelas yang diberikan perlakuan pembelajaran inquiry dengan strategi scaffolding itu lebih baik daripada kelas kontrol. Dari hasil post-testnya, kemampuan rata-rata eksperimennya itu lebih tinggi sebesar 75,55, sedangkan di kelas kontrolnya 70,55. Dengan demikian, rata-rata kelas eksperimen itu lebih besar daripada kelas kontrol. Lalu model pembelajaran inquiry bebas yang memberikan kebebasan dan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi, dapat mengumpulkan fakta-fakta melalui kegiatan observasi ataupun eksperimen sehingga dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap konsep yang dipelajari. Karakteristik literasi matematis siswa kelas eksperimen menunjukkan hasil yang baik di setiap proses literasi matematis, dari kelompok atas, tengah, relatif sama, namun pada kelompok bawah masih kurang.
Kemudian kesimpulannya berdasarkan analisis penelitian di artikel ini, kemampuan literasi matematis siswa dalam pembelajaran inquiry dengan strategi scaffolding di SMP Negeri 1 Sanggauledo dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inquiry dan strategi scaffolding efektif terhadap kemampuan literasi matematis siswa dan karakteristik literasi matematika yang lebih baik. Seperti itu di yang pertama. Kemudian untuk artikel yang kedua, ini masih mengenai kemampuan literasi, tapi ditinjau dari gaya kognitif. Kalau yang sebelumnya, yang pertama itu kemampuan literasinya pakai model, pakai inquiry, seperti itu. Untuk yang kedua, ini jurnalnya kemampuan literasi matematika siswa kelas 8 berdasarkan gaya kognitif masih dari jurnal UNES, Sinta 4. Di sini keterkaitannya jadi dijelasin kalau gaya kognitif itu dibedakan jadi 4 kelompok, ada yang reflektif, impulsif, fast accurate, sama slow inaccurate. Nah, untuk tipe gaya kognitif reflektif yaitu adalah memproses informasi secara analitik dan dapat memperlihatkan kedewasaan kognisi. Tipe dari gaya kognitif reflektif memiliki banyak aspek positif yang dapat menunjukkan kesuksesan belajar seperti menyelesaikan tugas dengan cara membaca dengan memahami serta menginterpretasikan teks. Untuk tipe gaya kognitif impulsifnya itu dapat memproses informasi secara holistik tetapi kurang dewasa secara kognitif. Salah satu ciri tipe dari kognitif impulsif adalah tidak berpikir secara mendalam. Siswa impulsif cenderung kurang cermat pada tahap pengerjaan soal dan kurang mencoba-coba sehingga jawaban yang dihasilkan cenderung banyak tetapi salah. Itu kalau tipe gaya kognitif yang impulsif. Kemudian untuk tipe gaya kognitif fast accurate memiliki kecenderungan yang sama dengan subjek bergaya kognitif reflektif, yaitu memperoleh persentase jawaban benar yang lebih banyak dengan proses pengerjaan yang lebih cepat. Karakteristik tipe gaya kognitif fast accurate adalah dapat memproses informasi secara analitik maupun holistik, serta dapat memperlihatkan kedewasaan kognisi. Yang terakhir, tipenya gaya kognitif slow inaccurate adalah memperlihatkan kontrol metakognitif yang baik, tetapi kesulitan kesulitan memproses secara analitik maupun holistik. Subjek bergaya kognitif slow inaccurate kurang dapat berpikir kritis dengan baik dalam memecahkan masalah matematik. Seperti itu. Lalu untuk pendahuluannya, jadi si jurnal ini pakai modelnya RNA, bukan pakai inquiry. Di sini dia menggunakan model RNA untuk ningkatin kemampuan literasi ditinjau dari gaya kognitif. Nah, permasalahannya di sini mau mengetahui karakteristik dari perangkat pembelajaran PMRI dan karakteristik kemampuan literasi matematika siswa di kelas 8, serta mengidentifikasi adanya peningkatan kemampuan literasi pada siswa kelas 8. Untuk metodologinya deskriptif kualitatif. Kegiatan penelitian diawali dengan menentukan tipe gaya kognitif siswa dengan menggunakan instrumen matching familiar figure test. Selanjutnya, siswa diberikan tes awal kemampuan literasi matematik, kegiatan pembelajaran PMRI pada materi luas permukaan dan volume kubus dan balok dilakukan selama 4 pertemuan. Pada akhir kegiatan pembelajaran, siswa diberikan tes akhir kemampuan literasi matematik dan dilakukan wawancara. Untuk setiap tipe gaya kognitif diambil paling sedikit 2 siswa sebagai subjek penelitian. Penentuan subjek juga mempertimbangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan mengemukakan pendapatnya agar dapat mendukung keterlaksanaan dari penelitian. Untuk hasil dan pembahasan, karakteristik kemampuan literasi matematika itu berbeda-beda sesuai dengan tipe gaya kognitif yang dimiliki. Siswa
yang memiliki tipe reflektif memiliki kemampuan yang tergolong baik pada aspek using mathematical tools. Untuk siswa yang inklusif memiliki kemampuan yang tergolong baik pada aspek representation devising strategic for solving problem and using mathematical tools. Untuk siswa ini kurang titiknya. Untuk siswa yang fast accurate memiliki kemampuan yang tergolong sangat baik pada aspek using mathematical tools. Untuk siswa yang slow inaccurate memiliki kemampuan yang tergolong sangat baik pada aspek using mathematical tools. Untuk kesimpulannya, peningkatan kemampuan literasi matematik dapat diidentifikasikan pada siswa kelas 8 dengan indeks peningkatan terbesar dicapai oleh tipe gaya kognitif fast accurate, disusul dengan tipe gaya kognitif reflektif, lalu inklusif, serta yang terakhir tipe gaya kognitif slow inaccurate. Pembelajaran PMRI dengan pengelompokan siswa berdasarkan tipe gaya kognitif memberikan kesempatan kepada siswa untuk turut aktif berkontribusi dalam kelompok maupun antar kelompok, sehingga dapat dijadikan alternatif modal pembelajaran bagi guru dalam mengembangkan kemampuan literasi matematik siswa. Di samping itu, guru hendaknya memperhatikan siswa dengan tipe gaya inklusif dan slow inaccurate pada saat pembelajaran, misalnya menempatkan siswa tersebut pada barisan depan atau memberikan pembelajaran scaffolding secara individual dan sebagainya. Dengan demikian pencapaian kemampuan literasi matematika siswa inklusif dan tipe yang slow inaccurate dapat dioptimalkan. Kemudian untuk yang ketiga masih mengenai kemampuan literasi ditinjau dari soal PISA pada contingents and relationship ditinjau dari gaya kognitif siswa. Di sini gaya kognitifnya cuma dua tipe, dia namanya field dependent sama field independent. Untuk field dependent itu kecenderungan seseorang menangkap informasi apa adanya dan kurang pandai dalam melebarkan struktur dan cenderung ke aspek sosial. Sedangkan field independent itu kecenderungan dalam menganalisis dan sintaksis informasi yang diperoleh dan mampu mengembangkan struktur. Nah, berangkat dari penjelasan yang di atas, pemilihan dari gaya kognitif FI dan FD bukan karena sebab, melainkan karena melihat gaya kognitif sejauh ini sangat efisien untuk menganalisis kemampuan literasi matematika. Nah, ini indikatornya masih sama, communication, mathematics, devising strategic for solving problem, sampai yang ke-6, representation. Oh ya, tadi lupa untuk kasih terbitan jurnalnya, edukatif jurnal ilmu pendidikan, cetak 4. Terbitnya tahun 2022. Nah, untuk pendahuluannya, literasi matematika menyokong individu untuk mengerti fungsi dan manfaat matematik. Tidak dibaca ya, Bu Nazira, mohon maaf. Ya. Tidak dibaca. Apa yang didapatkan dari situ diungkapkan saja inti-intinya. Oke, di ini aja, di metodologi. Ini di sini, rumusan masalah, rumusan masalah. ya. Iya, Pak. Ini masalahnya yang diangkat mau menyelami dan membedah kemampuan literasi matematik dan dalam menyelesaikan soal berbasis PISA, contingents and relationship ditinjau dari gaya kognitif. Itu permasalahan yang mau diangkat. Untuk metodologinya menggunakan penelitian kualitatif, jenis penelitiannya deskriptif, lalu dia ada 5 langkah dalam penelitiannya. Yang pertama, identifikasi fenomena yang dipelajari. Kemudian yang kedua, identifikasi peserta dalam penelitian. Terus yang ketiganya, sebentar ya. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, itu kesimpulan. Nah, untuk di kesimpulan, penelitian ini menggunakan indikator kemampuan literasi matematik mengacu pada tingkat kemahiran siswa mengerjakan soal PISA yang diberikan sebagai pedoman untuk menarik kesimpulan.
Nah, di hasilnya, siswa yang FI atau Field Independent tidak memenuhi aspek kemampuan literasi matematika pada indikator matematising. Hal ini karena berdasarkan hasil tes dan wawancara, siswa belum mampu mengubah pernyataan ke dalam bentuk matematika. Tanpa memodelkan, siswa mampu memahami dan mengerjakan dengan baik sehingga siswa langsung pada permasalahan. Meskipun beberapa kemampuan yang terpenuhi di subjek field independent, pada aspek kemampuan literasi matematik menunjukkan kemampuan literasi matematika itu bagus, kecuali di tahap yang matematising. Lalu untuk aspek kemampuan literasi matematik yang dimiliki oleh subjek field dependent, 3 tingkatan lebih rendah dari subjek field independent. Kelemahan dari subjek field dependent itu kesulitan dalam menentukan strategi yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan soal. Tidak terbiasa memperbaharui bentuk matematik serta tidak cermat dalam perhitungan. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa kemampuan literasi matematik dari subjek field dependent itu cukup baik. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan pencapaian kemampuan literasi dalam menyelesaikan soal PISA sudah masuk pada kategori literasi yang baik untuk field independent-nya, berdasarkan cakupan aspek-aspek di literasi matematik. Untuk yang dependent, dia juga sama tapi dia cukup baik. Karena masih ada beberapa aspek di literasi matematik yang belum terpenuhi. Untuk artikel selanjutnya masih di kemampuan literasi matematik ke siswa SMP ditinjau dari gaya belajar. Itu jurnalnya Beta, Jurnal Tadris Matematik, aplikasinya Sinta 2, tahun terbitnya 2017. Oke, oh iya, ini saya belum bikin itunya Pak, apa sih namanya, keterkaitannya. Sebenarnya sama aja sama yang sebelumnya. Untuk indikator dari literasinya sama gaya belajarnya. Tapi dia bedanya, di sini bedanya pakainya gaya belajarnya auditory, visual, sama kinestetik. Di sini bukan pakai kognitif, tapi dia masuk kategori kognitif gaya belajarnya, kalau yang saya baca. Jadi dia metodologinya auditory, visual, sama kinestetik. Permasalahannya mendeskripsikan dan menganalisa kemampuan literasi matematik siswa ditinjau dari gaya belajar. Untuk hasil dan pembahasan, dia datanya itu dianalisis secara deskriptif, lalu mengembangkan hasil tes literasinya. Hasil yang ditunjukkan itu siswa yang pertama, siswa dengan gaya belajar auditori memiliki kemampuan literasi matematik di level 4 yang ditunjukkan dengan kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal literasi matematika level 4. Ada di sini tuh di jurnalnya ada di soal nomor 1 dan nomor 2. Meskipun mereka kesulitan dalam menyelesaikan soal literasi matematik level 3, soal nomor 3 dan 4 itu mewakili level 3. Siswa dengan gaya belajar visual memiliki kemampuan literasi matematika level 3 yang ditunjukkan dengan kemampuan mereka menyelesaikan soal literasi matematika level 3, itu ada di soal nomor 3 dan 4, dan tidak mampu menyelesaikan soal literasi matematika level 4. Soal nomor 1 dan nomor 2. Lalu untuk yang kinestetik, kemampuan literasi di level 4 ditunjukkan pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal literasi matematika level 4 dan level 3. Di sini siswa yang dengan gaya belajar kinestetik kurang teliti sehingga jawaban yang dihasilkan salah. Kesimpulannya masih sama ya dengan hasil pembahasan, cuma ini lebih saya tata gitu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Karena kan gaya belajarnya tadi indikatornya ada 3, auditorial, visual, sama kinestetik. Seperti itu. Lalu, nah ini kalau yang kelima itu the rule of mathematical literacy
to improve high order thinking skill. Karena kan saya tadi juga pengaruhnya inquiry itu selain terhadap literasi matematik juga terhadap high order thinking. Nah, di sini di yang artikel yang kelima, jadi apa sih hubungannya literasi matematik sama high order thinking? Ini Sinta 2. Nah, jadi keterkaitannya semua kegiatan dalam proses matematika, dalam literasi matematika melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ketika siswa merumuskan masalah ke dalam masalah matematik, Bu Nazira, diperlukan keterampilan. Bu Nazira, mohon maaf dipotong. Langsung aja ke ini, permasalahannya apa, kemudian metodenya apa, kesimpulan itu aja ya. Ya, permasalahannya apa, metode yang digunakannya apa, dan hasilnya apa gitu. Ya, permasalahannya Rumusan masalahnya apa di situ? rumusan masalahnya dia mau ini Pak, tapi di sini saya harusnya nggak sampai sebanyak ini bikinnya. Pokoknya yang di jurnal yang kelima ini dia mau kasih mau menunjukkan atau mau membuktikan kalau literasi matematik itu berhubungan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seperti itu. Jadi kan bikin kemampuan. Berhubungan metodenya seperti apa? Di sini dia metodenya itu saya nggak tuliskan karena dia kayak jurnal-jurnal yang dijadiin satu gitu Pak. Jadi apa ya, studi literatur itu, jadi bukan pakai kualitatif ataupun apa tuh kuantitatif. Jadi dia menghubungin. Jadi di sini saya nggak naruh. Oke, Di situ memang tidak ada tulisan metodologinya, jadi habis apa namanya nih yang permasalahan dia langsung discussion, kalau nggak salah discussion, terus habis itu langsung yang conclusion itunya. Nah, jadi karena dia cuma pakai beberapa jurnal yang dikumpulin jadi satu, terus dia bikin rangkuman begitu. Apa ya berarti studi literatur ya itu. Nah, di sini pembahasannya kemampuan sebentar. Ini tadi yang saya ambil sih, semua kegiatan proses matematika dan matematika melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ketika siswa merumuskan masalah, dalam masalah matematika diperlukan keterampilan berpikir kritis, keterampilan logis, sama metakognitif. Keterampilan berpikir kreatif dibutuhkan siswa ketika siswa mencari solusi dan model yang telah dibuat, di mana siswa harus fasih, luas, dan menggunakan rumus-rumus yang telah dipahami. Pada tahap mentafsirkan solusi dengan konteks masalah nyata membutuhkan kemampuan menganalisis, kritis, logis, reflektif, dan metakognitif. Berdasarkan uraian tersebut, jelas terdapat keterkaitan antara literasi matematika dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Untuk kesimpulannya, kemampuan literasi matematika dapat ditingkatkan dengan mendekatkan siswa pada masalah nyata melalui integrasi kurikulum. Literasi matematika dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan penalaran, keterampilan representasi, dan keterampilan kognisi matematis. Kemudian yang keenam, ini jurnalnya udah mengenai HOTS. Di sini jurnalnya pengembangan lembar kerja siswa berbasis inquiry. Materinya trigonometri, akreditasinya Sinta 3, tahun terbitnya 2020. Untuk permasalahannya, melalui penguasaan konsep awal trigonometri dari bahan ajar, proses berpikir siswa akan lebih difasilitasi. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar penggunaan inquiry pada materi trigonometri itu penting untuk dilakukan, sehingga
diharapkan HOT siswa dapat meningkat. Untuk metodologinya menggunakan R&D. Nah, produk yang dihasilkan itu adalah LKS. Untuk hasil dan pembahasan, LKS berbasis inquiry yang dikembangkan dapat meningkatkan HOT siswa. Proses berpikir menjadi terlatih dengan pendekatan inquiry, langkah-langkah inquiry, merumuskan masalah, menentukan hipotesis, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, serta melakukan generalisasi dan melatih dalam pengembangan cara berpikir ilmiah. Pada tahap merumuskan masalah, siswa difokuskan memahami masalah yang diberikan dengan awal masalah. Oke, Bu Nazira, lanjut ke artikel selanjutnya. Jadi singkat aja ya, Bu Nazira. Ya. Rumusan Yang masalah, metode, kesimpulan, panjang. yang artikel yang ketujuh, upaya meningkatkan HOT siswa menggunakan metode inquiry. Ini permasalahannya dilatar belakangi dengan meningkatkan high order thinking skill menggunakan inquiry pada materi bilangan bulat. Metodologinya pakai PTK. Kesimpulannya, kemampuan HOT siswa dengan menggunakan metode inquiry pada pokok bahasan operasi bilangan bulat di kelas 5 meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan presentasi hasil belajar siswa matematika 40% kategori cukup pada siklus 1, terus menjadi 85% dengan kategori baik pada siklus 2. Kemampuan guru dan mengolah pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry pada pokok bahasan operasi bilangan bulat di kelas 5. Lalu hal ini dilihat dari hasil observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus 1. Presentasinya 79,44% dengan kategori cukup baik, menjadi 86,7% dengan kategori baik pada siklus yang kedua. Kemudian untuk yang ke-8 itu dia improving polytechnic student high order thinking skill through inquiry based learning in mathematics classroom. Kalau ini dia ditesnya ke mahasiswa politeknik. Ini jurnalnya International Journal of Evaluation and Research in Education. Itu Q2. Permasalahannya mau mengetahui pengaruh IBL itu tadi inquiry based learning terhadap prestasi akademik mahasiswa politeknik di kelas matematik. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas IBL dalam meningkatkan HOT matematik mahasiswa politeknik di kelas matematika. Tujuan dari penelitian ini untuk memunculkan apakah pengaruh IBL terhadap prestasi akademik mahasiswa politeknik di kelas matematik, lalu bagaimana efektivitas IBL dalam meningkatkan HOT, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta mahasiswa politeknik sehingga setiap tingkat di kelas matematik. Untuk metodologinya pakai kuantitatif, desain kuasi eksperimental. Untuk langsung kesimpulannya aja, HOT siswa dapat ditingkatkan dengan pendekatan IBL sesuai dengan temuan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi IBL pembelajaran konsep matematika dapat merangsang dan meningkatkan HOT siswa. Hal ini disebabkan karena kemampuan strategi pembelajaran IBL dapat meningkatkan HOT, mengevaluasi minat dan menginspirasi siswa untuk mengkaji konsep matematik. Kondisi di sini tuh pakai nilai rata-rata keterampilan HOT sebanding dengan rata-rata kelompok kontrol pada post-test. Kelompok kontrol tampak kurang terampil karena tidak dipaksa berpikir dalam HOT karena hanya mengandalkan pengetahuan dari gurunya. Akibatnya tidak mampu mengartikulasikan pembenaran dan alasan atas tindakannya.
Meskipun demikian, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa siswa sulit memahami mata pelajaran matematika tertentu karena konsepnya terlalu abstrak. Hal ini dapat diatasi dengan memperkenalkan teknik IBL. Karena pendekatan tersebut menunjukkan efektivitas dalam pembelajaran konsep dari matematika. Akibatnya, strategi ini meningkatkan pengetahuan siswa, membantu mereka membuat generalisasi tentang hubungan tertentu, dan mendorong pemikiran tingkat tinggi. Yang kesembilan, ini saya belum buat secara lengkap, Pak, baru keterkaitannya yang artikel 9 sama 10. Yang kesembilan itu judulnya kemampuan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari gaya kognitif, visualizer, dan verbalizer siswa dalam menyelesaikan soal matematik. Jadi saya baru menulis keterkaitannya aja. Di sini saya pakai indikatornya, indikator dari berpikir tingkat tinggi. Lalu ini apa kayak kognitif visualizer itu apa? Kemudian yang dikatakan siswa yang bergaya kognitif verbalizer itu seperti apa? Seperti itu. Lalu ini saya belum melihat metodologi sama hasilnya untuk yang ke-9 sama yang ke-10. Kalau yang ke-10 itu pengembangan instrumen HOTS matematika di SMP. Jadi kalau kaitannya di judul saya, indikatornya sama tingkat berpikirnya, kan pakainya kalau HOTS itu dari C4, C5, C6. Oke Pak, saya baru bisa menyampaikan sampai sini. Oke, sudah ya. Saya... Oke, terima kasih Bu Nazira ya sudah menyajikan anotasi bibliografinya, ada 10 artikel tadi. Oke, sebelum kita lanjutkan aja ya ke Bu Meli dulu, mungkin Bu Meli ingin memberikan masukan atau saran untuk Bu Nazira terkait judul yang sudah dirancang nih oleh Bu Nazira. Silakan Bu Meli. Ya, makasih Pak Tian. Oke, buat Nazira, tadi artikel-artikel yang udah dipaparkan, yang internasional kurang ya? Iya Bu, baru ya. Iya. Dan ini yang nasional juga Sinta 4 kamu ambilnya. Banyak ya. Yang iya, Sinta 2, Sinta 1 iya. Malah jarang sekali. Ya, cari lagi yang itu ya. Iya, yang Sinta 2, Sinta 1 sama yang internasional itu harus ditambah. Itu yang pertama. Yang kedua, udah bagus ya, maksudnya kamu sudah membuat rangkuman dari artikel-artikel, it's a good start gitu, udah awalan yang bagus. Nanti ke depan selanjutnya dari artikel-artikel itu kamu buat rangkumannya, kamu kategorikan ya, kamu buat tema-tema gitu, jadi nanti bisa ngebantu kamu untuk merangkai bab 2 kamu. Misalkan tema yang pertama tentang inquiry. Nah, artikel mana aja yang membahas tentang inquiry gitu. Dan di dalamnya nanti kamu bikin tema misalkan pengertian inquiry. Nah, di setiap artikel bagaimana mereka mendefinisikan inquiry itu. Nah, dari situ kamu baca tuh, oh si A bilang begini, si B bilang begitu, si C bilang apa lagi. Dari situ kamu resapi. Oh, jadi inquiry itu menurut ABC adalah gitu. Kata kuncinya apa sih yang ada di 3 definisi yang diungkapkan oleh misalkan tiga penulis itu. Cari lagi, ada nggak sih perbedaannya dari tiga penulis itu. Nah, itu penting ya, kamu ketahui itu. Jadi bisa saja definisi itu kemudian nanti
mempengaruhi bagaimana mereka melakukan penelitiannya, bisa beda-beda gitu ya. Nah, dari situ kamu apa namanya? Kamu resapi dan kamu tuliskan kembali. Jadi menurut kamu inquiry itu apa? Dan inquiry yang kamu gunakan dalam penelitianmu seperti apa gitu ya. Jadi itu buat semua juga ya seperti itu ya. Jadi kalau saya baca bab 2 mahasiswa itu ya skripsi ataupun tesis, kebanyakan mereka menuliskannya tuh menurut si A pembelajaran inquiry adalah bla 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 bla. Menurut si B bla 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 bla. Menurut si C bla 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 bla. Habis itu paragraf terakhir berdasarkan paparan di atas bla 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 bla. That is not enough ya. Cara menulisnya jangan begitu. Gitu. Tapi kamu yang apa selama ini dituliskan itu harusnya adanya di belakang layar gitu. Ya ibaratnya itu kamu mau masak gitu, itu di dapur. Ini loh bumbunya si A, si B, si C gitu. Yang disajikan dalam sebuah tesis harusnya sudah diracik, yang sudah matang gitu, yang sudah dimasak. Jadi menulisnya nggak seperti itu lagi. Misalkan kamu nulisnya menurut pendapat ahli pembelajaran inquiry mempunyai ciri khas A begini. Ini dipaparkan oleh siapa? B begini. Jadi itu udah kamu rangkai. Ya, jadi kamu tidak sekedar mendeskripsikan si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini. Tapi kamu analisis dan kamu sintesis. Itu yang seharusnya ditulisnya di bab 2 itu seperti itu ya. Mahasiswa belum banyak yang belum ke sana gitu. Jadi tahap berikutnya setelah tabulasi yaitu ya dibuat tema-tema dari artikel-artikel itu. Habis tema apa pengertian inquiry, habis itu mungkin tahap-tahap pembelajaran inquiry. Nah, nanti kamu punya lagi tuh si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini. Habis itu apalagi tema masih tentang inquiry itu bisa banyak temanya. Dan dari situ nanti memudahkan kamu untuk menyusun bab 2. Gitu. Sama literasi juga. Tema literasi nanti ada anak temanya. Pengertian literasi matematis apa. Habis itu bagaimana sih mengukur literasi matematis. Habis itu misalkan cari lagi tema berikutnya. Soal-soal yang literasi itu soal-soalnya seperti apa sih. Habis itu mungkin hal-hal apa saja yang mempengaruhi literasi gitu. Kamu cari tuh di ada artikel-artikel. Nah, nanti dari situ ketika kamu mau nulis bab 2 ibaratnya kamu udah ngumpulin tuh satu paragraf udah dapet nih pengertian literasi. Habis itu paragraf berikutnya bagaimana sih mengukur literasi, ya, paragraf berikutnya. Jadi gitu ya. Bagaimana kita menyaring dan meresapi literatur. Jadi semuanya gitu ya. Jadi proses merangkumnya itu lebih sistematis. Pakai tema-tema kayak gitu. Oke. Nanti setelah kamu susun itu mungkin kamu akan punya pertanyaan-pertanyaan. Oh, misalkan ya tentang gaya kognitif nih misalkan. Kok ada berbagai tipe atau berbagai kategori pengkategorian gaya kognitif. Ada yang bilang gaya kognitif begini-begini, ada yang bilang gaya kognitif begitu-begitu gitu. Mungkin ada perbedaan di literatur. Karena ketika kamu baca, kamu kemudian bertanya-tanya, kenapa begitu? Nah, mungkin dari situ kamu harus membaca lebih banyak lagi, cari lagi, kayak gitu ya. Nanti berkembang terus gitu. Jadi tidak selesai di 10 artikel. Ketika kamu baca, kamu harus kritis apa yang kamu baca. Jangan ditelan bulet-bulet gitu yang kamu baca gitu ya. Kamu mesti kritis, oh ini
si ini bilang begini, tapi si itu bilang begitu. Kok beda ya gitu. Cari pendapat ketiga, pendapat keempat, pendapat kelima, dan seterusnya. Nah, terus mayoritas bilang apa gitu. Mungkin satu atau dua yang berbeda itu nanti kamu punya apa ya? Punya pengetahuan yang lebih banyak untuk membuat judgement terhadap perbedaan pendapat itu gitu loh. Kan kamu peneliti, jadi kamu harus punya judgement sendiri terhadap informasi-informasi yang kamu baca. Jadi kamu mau pilih yang mana, kayak gitu. Ya, jadi ketika membaca dikritisi betul. Misalkan sebuah artikel tuh, misalkan Buyung ya. Buyung punya indikator kemampuan literasinya ABC gitu. Terus kamu mesti jangan cuman oh iya dia pakai ABC berarti saya bisa dong pakai ABC gitu. Enggak begitu. Kamu pahami dulu kenapa dia pakainya ABC. Pelajari betul, pahami. Oh dia pakai ABC karena dia punya alasan begini-begini. Nah, alasan kamu apa? Gitu. Mungkin saja kondisi penelitianmu beda dengan kondisinya Buyung gitu. Jadi alasan Buyung menggunakan ABC tepat karena penelitiannya seperti itu. Sementara untuk kondisi penelitian kamu mungkin berbeda. Jadi kamu mungkin harus pakai ABCD gitu. Ya. Jadi jangan pakai misalkan indikator gitu ya. Hanya sekedar mencontoh yang sudah-sudah. Ya. Tidak seperti itu, tapi kamu kritisi dulu. Boleh mencontoh, tetapi itu bukan alasan yang kuat untuk menggunakan itu. Tapi kamu harus punya argumen. Saya mau pakai ABC karena saya fokusnya ke sini dan begini gitu. Ya, jadi kalau pas di maju seminar, kenapa pakai ini ditanya penguji, jawabannya jangan. Karena itu digunakan dalam penelitian-penelitian yang lain, nggak begitu jawabannya. Ya, jadi pahami betul. Kenapa penelitian-penelitian sebelumnya pakai itu? Karena mereka begini. Gitu. Nah, kondisi kamu mirip nggak sama mereka? Kalau mirip, boleh aja pakai itu, tapi jangan bilang kamu ngikutin penelitian itu, tetapi bangun argumen yang lebih bagus, yang meyakinkan. Bangun argumen. Kondisinya penelitian saya begini. Gitu ya. Jadi dalam membaca tuh mesti kritis semua gitu. Nah, untuk judul sekarang, pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan literasi dan kemampuan higher order thinking skill. Berarti nanti dua yang kamu lihat ya, literasi dan higher order thinking skill ya? Iya benar, Bu. Oke. Ini nanti gimana nih? Kamu pakai berapa kelas nih? Jadi yang saya pikirin ya Bu ya. Jadi itu kan dia kan eksperimen kontrol. Eksperimen itu ada 2 kelasnya. Jadi untuk ningkatin literasi, yang satunya lagi yang untuk ningkatin high order thinking. Terus nanti di kelas kontrolnya juga kayak gitu. Tapi ntar di kelas kontrolnya saya pakai modelnya itu scientific. Pembelajarannya scientific. Kelas kontrolnya pakai scientific. Kenapa scientific? Soalnya itu yang paling banyak dipakai di K13. Saya belum terlalu itu sih Bu, kayak membaca saintifik itu baru yang saya mauin, tapi belum saya cari untuk yang kelas kontrol. Itu masih jadi pertanyaan kalau begitu ya. Jadi itu nanti kamu mau melihat pengaruh atau kamu membandingkan inquiry lawan scientific. Nah, dari segi desain penelitiannya ya, coba nanti dicek kembali. Mohon maaf saya nggak bisa memberi saran untuk itu ya. Bukan kepakaran saya gitu. Tapi itu jadi catatan buat kamu ya untuk difikirkan. Kalau maunya kayak gitu. Terus nanti
Satu kelas pakai inquiry yang dilihat literasi. Satu Iya. kelas lagi pakai inquiry yang dilihat higher order thinking Order skill, thinking. gitu ya. Iya, Bu. Tapi sama-sama lihat dari gaya kognitif. Sama-sama dilihat dari gaya kognitifnya. Iya. Oke. Terus nanti kamu membandingkan si literasi dan higher order thinking skill-nya nggak? Saya itu Bu, pas belum apa namanya, belum dapat lagi tambahan rujukan gitu. Gimana ya? Kalau yang saya pikirin tuh saya bikin pecah jadi dua gitu Bu, jadi saya nggak bandingin literasi sama high order thinking. Jadi memang saya mau ningkatin dua kemampuan, ternyata dua kemampuan yang saya mau teliti ini sama-sama bisa ningkatin gaya kognitif. Itu awalnya yang saya pikirin, pakai model inquiry. Oke. Saya nggak ngerti ya, maksudnya ini masih jadi tanda tanya buat saya ya. Kalau kamu melakukannya di dua kelas berbeda, berarti gimana ya? Berarti kamu tidak bisa menyimpulkan bahwa nanti model inquiry berpengaruh kepada keduanya gitu ya. Maksudnya karena si partisipan kamu, si siswanya itu hanya mendapatkan satu. Ya, satu kelas dapat literasi, satu kelas dapat higher order thinking skill. Mereka tidak dapat dua-duanya kan? Begitu ya? Nanti kesimpulannya gimana itu ya? Saya tadi nggak kepikiran ke situ. Ya. Oh ya, berarti dia seharusnya dalam satu kelas meneliti dua kemampuan itu ya Bu. Jadi nggak tahu saya. Coba pikirkan. Iya ya, kalau dia bisa. Nanti gimana? Itu kan akan berpengaruh kepada nanti metode statistika yang kamu pilih. Ya, jadi kamu harus mikirin itu. Saya bukan pakar penelitian kuantitatif ya, saya bukan pakar statistika gitu. Tapi saya mempertanyakan ini supaya nanti kamu bisa meyakinkan penguji kenapa pakai metode statistikanya seperti itu, karena kamu ingin mencari jawaban itu gitu loh. Jadi kan semuanya harus harus coherence ya, harus nyambung, harus ada argumen yang harus bisa dijelaskan secara yang make sense gitu. Jadi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini supaya kamu mencari jawaban-jawaban yang make sense itu gitu. Ya. Jadi untuk saat ini saya cuma bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Saya tidak bisa memberikan arahan atau saran-saran gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengarahkan kamu untuk fokus ke sana gitu. Itu ya. Iya, Bu. Iya sih. Kayak gitu. Ya mungkin mungkin ini bisa aja sih diajukan ya supaya kamu cepat dapat pembimbing, nanti pembimbingmu yang bisa membantu kamu menajamkan lagi, mengarahkan kembali fokusnya, begitu kali ya. Iya, Bu. Itu aja sih dari saya, Pak Tian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Meli. Meli atas masukannya, sangat mencerahkan ya buat Nazira ya. Kalau dari Bapak mungkin ini ya. Tadi sama seperti yang disampaikan Bu Meli ya, terkait dengan jurnal ya. Bapak lihat yang internasional itu JPCS. JPCS itu kan Journal of Physics Conference Series ya, itu sebetulnya proceeding ya, Nazira ya. Yang keberapa itu JPCS itu? Sama ini. JPCS. Nah, JPCS ini conference. Nah, itu sebetulnya memang nama depannya jurnal, tapi sebetulnya itu
Dan satu lagi IJRE. IJRE itu sebetulnya jurnal dari kita ya. Dia Oh, Sinta 1 ya, Sinta 1. Tapi Sinta masuk 1. Scopus ya. Jadi Bapak sarankan, oke, itu sudah ya 10, tambah lagi. Kalau yang ini, Nah, itu IJRE sebetulnya dari kita ya. Bapak tadi oh barusan iya sih nge-save ya. namanya Indonesia. Nanti saya Dan cari lagi ya Pak. ya, ini 10 sudah, tinggal ditambahkan lagi 2 dari luar ya, 2 atau 3 dari luar. Tapi Iya, carinya di coba di Science Direct ya, kemudian Springer gitu ya. Jadi iya Pak. Benar saya belum masuk dari situ. ya, atau di tempat yang lain gitu ya. Jadi jangan lihatnya di Iya, jurnal kita gitu ya. Jangan lihatnya di Garuda. Jadi tambahkan jurnal internasionalnya ya, yang iya, Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau conference series memang ada yang mengklasifikasinya ke Q4 atau Q3 ya. Tapi ya itu proceeding ya. Usahakan ambil yang dari jurnal ya, Bu Nazira ya. iya Pak. Oke. Ditambah Pak, 2 saya atau 3 ya, bingung gimana? itu sama kelas eksperimennya. Jadi Kenapa? itu intinya kelas eksperimennya itu saya lebih baik gimana Pak? Literasi sama high order thinking-nya dites di kelas yang sama Ya, itu buat jadi nanti itu pertanyaan saya juga ya, masih Bapak mau bertanya itu gitu ya, ketika satu kelas itu nanti dites kemampuan literasi dan kemampuan HOTS-nya ya. Misalnya tadi indikator literasi ada 6 ya. iya ada 6. Ada 6, kemudian indikator HOTS kalau menggunakan taksonomi Bloom ada 3, berarti ada 9 soal ya. Ada 9 soal yang memang itu kan bukan soal yang bisa dikatakan mudah ya, karena literasi itu kan memerlukan pemikiran lebih mendalam gitu ya. Berbeda dengan soal rutin gitu kan ya. Jadi ya sementara kalau menurut Bapak ya nggak apa-apa, ini dulu nanti didiskusikan lebih lanjut tadi seperti sampai didiskusikan lebih lanjut dengan pembimbing gitu ya. Iya Pak, baik Pak. Teknisnya seperti apa gitu ya. Tapi untuk sementara ini variabel yang akan digunakan oleh Bu Nazira itu inquiry, ya literasi, HOTS, kemudian gaya kognitif. Oke, itu aja dulu ya. Oke Pak. Hmm. Ntar saya perbanyak lagi yang jurnal internasional. Ya, yang jurnal internasionalnya ditambahkan gitu ya. Kemudian untuk membantu nanti dalam menulis juga dilengkapi juga dengan ininya ya. Di tabelnya itu ya ada volume, kemudian nomornya keberapa gitu ya. Di situ belum lengkap ya, Bu Nazira ya. Nanti saya lengkapin. Ya, hari ini bisa ya, Bu Nazira ya. Jadi Ya Pak, ditambahkan insya Allah. 2, kemudian tabelnya dilengkapi gitu. Iya. Oke, cukup sepertinya ya untuk Bu Nazira. Iya Pak. Oke, Makasih Pak. jadi hari ini dilengkapi, kemudian besok libur, Jumat ya sudah mengajukan ke Pak Makmuri ya, Bu Iya Nazira Pak. ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Nazira. Terima kasih Pak Tian, Ya. Bu Meli. Selanjutnya yang belum ini judulnya Bu Risa ya. Bu Risa, bagaimana progres terakhir?
Halo Bu Risa. Tidak ada respon Bu Risa. Oke, dilewat dulu ya. Nazira, oke sudah. Kemudian Bu Leli tidak hadir. Kita lanjut ke yang sudah mendapatkan dosen pembimbing ya. Ini Bu Wildan. Pak Tian, maaf, Oh iya, saya Risa gimana Bu Risa? mau apa namanya, menyampaikan perkembangan sebentar. Untuk saya, alhamdulillah saya udah dapet pembimbing Pak, saya udah Oke, maju judul sudah di ACC iuran, ya? udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus sudah dapet pembimbing, pembimbingnya Bu Meli sama Bu Flavia. Cuman saya belum sempat, sebenarnya udah dapat dari minggu kemarin. Pas hari Rabu kan saya langsung ngirim tuh ke Pak Makmuri, terus langsung di ACC, terus juga besokannya udah dapet dosen pembimbing. Cuman saya belum sempat menghubungi Bu Meli sama Bu Flavia karena saya ada acara keluarga di kampung, jadi belum sempat mulai gitu. Nanti insya Allah mau menghubungi Bu Meli sama Bu Flavia. Terus sama satu lagi ini Pak, kemarin saya di chat sama Bu Flavia, katanya untuk yang artikel yang kalau nggak salah yang pada saat saya mengumpulkan desain pembelajaran itu deh Pak, artikel itu di apa namanya, mau dipublikasiin, mau dimasukin ke jurnal apa Pak namanya, apa tuh Pak? JRPMJ. Iya itu JRMJ itu katanya gitu. Kemarin Bu Flavia minta email saya, katanya mau masukin buat ke situ artikel, mau dimasukin ke artikel ke jurnal itu, iya gitu. Itu sih Pak perkembangannya. Jadi artikel sementara sudah aman ya? Iya, katanya mau dicoba dimasukin sama Bu Flavia ke situ. Oke. Ini ada Bu Meli, bisa langsung bertanya, Bu Risa, arahan selanjutnya apa gitu. Iya, iya Bu Meli, mohon maaf ya Bu Meli, saya belum chat Bu Meli karena saya habis ada acara keluarga. Mungkin ya sekalian ya Bu, saya mau nanya, untuk kan ini saya artikelnya katanya udah mau dimasukin ke jurnal yang UNJ Bu, berarti saya bikin bab 1 dulu ya Bu Meli? Iya, bikin draft bab 1 dan email ke saya ya. Oh iya, ya baik Bu. Ya. Nanti saya chat dulu. Itu tugas pertama, sama bikin timeline ya. Target mingguan apa, sama target proposalnya kapan, seminar proposal, supaya bisa dikejar. Ya. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Bu Meli. Oke, terima kasih Bu Meli. Ini buat Bu Risa ya, sudah masuk jalan tol ya. Silahkan segera ya menyusun ini timeline-nya juga bab 1 ya. Iya, baik Pak. Karena artikel sudah aman, tinggal proposalnya ini. Mudah-mudahan dalam jangka waktu berapa minggu ini tersisa ya, 8, 9 ya. 9 minggu, 10 lah, 10 minggu, 2 bulan setengah bisa selesai ini bab 1, bab 2, bab 3 ya.
Ya, amin. Bismillah. Oke. Terima kasih perhatian Bu Meli. Ada lagi yang disampaikan, Bu Risa? Sudah cukup Pak, itu aja. Oke. Ini Bu Nazira hari ini selesai anotasi ya. Jumat laporan ya ke Pamak Murid. Oke. Berarti tinggal siapa ini? Bu Laili. Bu Tuti. Saya berikan tanda hitam. Bu Erni tidak hadir ya? Tinggal 4 orang lagi ini ya. Bu Dies. Tidak ada ini ya, kabar dari Bu Dies? Bapak Ibu, kalau misalkan ada halangan ya atau ada keperluan tolong diinfokan ya. Tapi selama 1 pekan ya tidak tidak kosong sama sekali gitu. Kalau misalkan ada progres, terutama yang 4 orang ini tolong diinfokan ya. Yang melaporkan langsung di grup gitu ya. Tolong disampaikan ke Bu Laili, Bu Erni, Bu Dies, atau Bu Nazira kalau misalkan sudah mendapatkan dosen pembimbing gitu ya, judulnya sudah di ACC, silahkan lapor di grup ya. Iya, Ya, Pak. ya, jadi tidak perlu tunggu tetap Maya hari Rabu. Gitu. Oke, selanjutnya ini ya, lihat progres dari Bapak Ibu yang sudah dapat dosen pembimbing ya. Yang kemarin tidak hadir Pak Wildan ya. Pak Wildan, bagaimana Pak Wildan? Masih ini sama anaknya? Iya, Pak. Ya, gimana Pak Wildan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Wildan progresnya? Alhamdulillah Pak, untuk progres ya sama seperti Bu Risa tadi, untuk artikel, untuk yang pertama artikel dapat notifikasi email dari Bu Flavia, sudah terupload di itu ya Pak, di Sistem. apa? Ini. Iya. Ya, sistem jurnal gitu ya, OJS. Iya. Iya, di situ Pak. Nah, terus untuk sebelumnya mohon maaf juga saya tidak bisa menampilkan slide ya, kebetulan masih di rumah kakek. Iya, kemarin artikel sudah ya, artikel oke. Ya, artikel alhamdulillah sudah. Untuk progres penulisan itunya bab 1 sudah mencapai kurang lebih 60% lah. Ini dari minggu ketiga, sekarang minggu keberapa ya? Jadi nambah 10%. Gimana ya Pak? Selalu ada ya, kebetulan memang di rencananya memang minggu kemarin mau full ngegarap bab 1, cuman karena ada di 3 hari kemarin ada kakek meninggal, jadi ini juga belum pulang 3 hari kemarin. Iya, di minggu kemarinnya lagi ya, pokoknya selalu ada itulah Pak. Selalu ada halangan gitu ya. Iya, selalu ada halangan buat buka laptop gitu. Tapi alhamdulillah sih sedikit-sedikit, jadi ya udah mencapai kurang lebih 60%. Oke, untuk pekan depan apa nih PR-nya? 100% ya? Bisa nggak? Ya, insya Allah Pak. Jadi untuk bab 1 ya sampai pekan depan itu 100%. Kemudian
dilaporkan ke siapa? Bu Lukita dan juga Bu Flavia ya. Iya. Iya, Pak. Mm-mm. Iya, untuk kemarin juga ada revisi judul, Pak, dari Bulu Kita. Yang Ya, kemarin kan sempat didiskusikan via Zoom ini dengan Bapak dan Bu Mei terkait dengan tambahan kognitif. Ya, sempat saya diskusikan sama Bulu Kita dan Bu Flavia. Jadi ada sedikit perubahan dalam judul. Ya, itu nanti silahkan diskusikan dengan dosen pembimbing ya, Pak Wildan ya. Oh iya. Itu Iya, baik, kewenangan Pak. dari dosen pembimbing. Baik, Pak. Ada lagi? Ya, mungkin mungkin itu aja sih, Pak. Ya. Diusahakan ya sampai pekan depan bab 1 sudah rampung ya 100% ya. Ya, insya Allah, Pak. Karena ini beban artikel sudah hilang, tinggal fokus ke proposal ya. Itu ya Pak Wildan ya. Ya, baik, Pak. Oke. Terima kasih Pak Wildan. Selanjutnya ini Bu Tuti kemarin nggak hadir ya? Oh, Bu Tuti yang sinyalnya ini ya, agak bermasalah ya kemarin ya, Bu Tuti ya? Betul, Pak. Gimana Bu Tuti progresnya? Di minggu ini saya tidak ada progres, Pak. Aduh, apa Bu Tuti? Karena Tuti sebentar, Bu Tuti terakhir itu di mana nih? Di pekan tadinya ketiga ya? ya mau Pekan kirim ketiga. Pekan ketiga, ini PR-nya bab 1 bagaimana? bab 1 masih belum selesai, Pak. Apa Bu Tuti belum selesai ini? Berapa persen? Sudah berapa persen? Baru 50, Pak. Tadinya hari Senin itu mau kirim ke Bu Mei, tapi karena saya kurang sehat gitu dari minggu kemarin, jadi tidak mengerjakan. Terus kan sudah sehat ya, Bu Tuti ya? Udah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi bisa menyelesaikan ya. Bagaimana untuk rencana pekan depan? 100% Rencana ya? pekan depan Bisa? bab 1, Pak. Baik. Jadi ditunggu pekan ke-7, bab 1 sudah 100% dan dikirimkan ke Pak Makmuri dan juga Bu Meli ya? Ya. Ada yang bertanya? Ada yang tanyakan ke Bu Meli? Bu Tuti? Tidak ada, Pak, karena Tidak ada ya kemarin sudah dijelaskan. Oke. Jadi kalau sudah dapat judul memang di sini kewenangan dari dosen pembimbing ya, Bapak hanya memberikan mengecek progres. Tapi mungkin kalau misalkan nanti sudah dapat judul semuanya, mungkin pertemuannya tidak tetap maya mungkin ya Bu Meli ya. Kita ini aja lihat progresnya dari form gitu ya. Ya, betul. Jadi sebetulnya pertemuan tetap maya ini fokusnya untuk yang belum dapat judul ini, tapi ternyata yang belum dapat judul belum join ya. Berapa Join. orang lagi, Pak Tian? Ada 4 orang lagi ini. Bu Leili, Bu Erni, Bu Des, Bu Nazira. Itu kita wajibkan aja pekan depan ya. Iya. Wajib hadir. Wajib hadir. Nazira harusnya bisa dapat pembimbing ya minggu ini. Minggu ini ya. Kita 3 lagi ini. Tapi minggu depan Nazira datang ya laporan.
Oke, Bu Tuti sudah. Ya, kemudian Inai, Bu Roslin, Bu Roslin, Bu Selin. Inai dulu aja, Bu Inai. Gimana Bu Inai? Iya Pak, Bagaimana? progresnya untuk bab 1 masih didiskusikan dengan pembimbing Pak. Hmm, Jadi sekarang lagi bikin draft bab 2. Oke. Karena bab 1-nya masih proses. Jadi sudah dilaporkan ya bab satunya ya? Iya Pak. Jadi PR-nya apa? PR-nya bab 2 gitu ya? Sebenarnya bab 1-nya juga belum kelar Pak, tapi saya Gitu. ngisi gitu, iya. Maksudnya Masih ada yang perbaikan. sudah rampung, kemudian sudah diserahkan ke dosen pembimbing, terus ada revisi gitu ya? Iya Seperti Pak, itu masih atau di belum diserahkan ke dosen pembimbing? kalau PTK kan ini apa ya, biasanya kalau bab 1 Oh, itu ada tes gitu ya Pak ya. oh Jadi ini belum, PTK. Jadi diagnosis ya, diagnosa. Emang PTK ya Bu Ina ya? iya Pak. Hmm, iya PTK. Tapi ini draft bab 1 sudah oke di sini nih. Ya draftnya mungkin yang sudah oke tapi belum Iya, rampung gitu ya. draft Nadika, ya sudah dikirim ke pembimbing. Mm-mm. Jadi untuk rencana minggu ini apa nih Bu Ina ini? Ini Pak, sebenarnya terakhir itu saya bimbingan sama Bu Mei yang minggu kemarin, cuman yang itu Pak, apa namanya, Bu Mei ngajak diskusi, cuman belum sempat diskusi gitu Pak. Jadi bab 1-nya belum selesai, belum rampung. Ya oke, nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing ya Bu Ina ya. Ya baik Pak. Kemudian Bu Selin, gimana Bu Selin? Iya Pak. Selin Kalau itu yang kemarin kan artikel dan bab 2 artikel belum ya Bu Selin ya? iya gini Pak, saya kan kemarin masih yang bagian ngerampungin. Terus saya pas melihat di JRPMJ-nya ternyata udah publish yang Februari Pak. Oh gitu. Tapi iya kalau sekarang sih artikelnya udah selesai. Tapi yang Februarinya udah keburu publish yang Udah, JRPMJ. udah keluar ya? Oh iya Februari ya. Iya, tanggal 24. Saya nyelesainnya tanggal 25. Gitu Pak. Iya, saya lihat punya Karisa di situ sih udah publish. Gitu Pak. Atau ini ke Bu Flavia ya apa minta tolong karena kita juga tukeran dengan jurnal yang lain mungkin bisa dijadikan apa ya artikel yang ditukar gitu. Coba ya hubungi Bu Flavia karena kita juga kerjasama dengan beberapa jurnal lain, jurnal yang masih belum terakreditasi gitu ya. Dan setiap kali mau terbit kita tukeran gitu ya. Jadi kan dari sana 2 masuk, kita 2 keluar gitu. Tukar-tukar gitu ya. Karena untuk bisa terakreditasi nasional itu syaratnya ya beberapa persen atau beberapa artikel itu harus dari luar ya. Nanti Bu Selin hubungi Bu Flavia mungkin ya. Iya Pak, berarti bilangnya gimana ya Pak ke Bu Flavianya? Flavia, artikelnya sudah selesai ya Bu Selin ya? Sudah Pak. Sudah.
Ya, Bu Flavia, ini sebetulnya bisa opsi pertama bisa Bu Selin bisa mencari sendiri ya jurnal nasional yang memang peluangnya itu besar ya untuk dipublikasikan ya di bulan April atau Mei gitu ya. Bisa cari sendiri atau ya opsi kedua yang menghubungi Bu Flavia, nanti Bu Flavia yang mencoba untuk mengirimkan artikel Bu Selin ke jurnal yang kerjasama dengan JRPMJ. Gitu. Silahkan pertimbangkan dua opsi itu ya, Bu Selin. Ya, baik, Pak. Bab 1 sudah ya? Belum, Pak. Masih tahap perbaikan kalau bab satunya. Bab 1 perbaikan. Maksudnya sudah dikirimkan ya ke dosen pembimbing ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah pernah. Sudah. Terus sudah mendapatkan ini feedback gitu ya? Sudah, Pak. Sudah. Jadi rencana minggu ini apa ini, Bu Selin? Rencana minggu ini sih saya pengen yang artikelnya ini sih, Pak. Oke. Kan biar di-submit dulu. Terus kalau udah artikel ya lanjutin perbaikan bab 1, Pak. Oke. Artikelnya apa, Bu Selin? Artikel literatur review ya? Iya, make yang waktu mata kuliah HOTS, Pak. Oh, yang Ada itu. di perbaikannya. Ya. Desain pembelajaran ya? Desain pembelajaran untuk meningkatkan HOTS ya? Iya, Pak. Oke. Saya desain pembelajaran berbasis HOTS pada Iya. topik statistika. Oke, ya. Ya tadi ya bisa dilakukan salah satu dari dua opsi tersebut ya, Bu Selin. Oke, cukup Iya, Pak. sepertinya ya. Ada lagi. Oke, semuanya sudah melaporkan ya progresnya. Ini tolong dihubungi siapa ini? Atau nanti saya juga mengingatkan ya di grup Bu Leili, Bu Erni, Bu Dies ya, Bu Nazira juga ya. Untuk pekan depan ini wajib hadir ya. Bapak maaf mau menyampaikan sedikit, Erni. Bu Erni kemarin kayaknya Bu Erni udah dapat dosen pembimbing deh, Pak. Soalnya dia ngajuinnya barengan sama saya waktu udah. itu. Iya, Bu Erni dia barengan sama saya. Jadi pas hari Rabu itu udah ngirim ringkasan artikelnya juga yang coba sebentar saya lihat deh. Kayaknya Pak Makmuri ngirim di grup. Oh iya. Sebentar ya, Ya Pak. kalau udah, soalnya judulnya agak kurang pas gitu, tapi ya kalau sudah di ACC ya nggak apa-apa. Udah apa namanya? Dapat ininya sebentar. Sama Bu Elis. Sama Bu Elis. Oh ya udah. Ininya apa namanya? Desain pembimbingnya. Yang bukan. Oh, validatornya. Yang review ringkasannya. Tapi belum dapat desain pembimbing ya? Judul tesisnya udah disetujui sama Bu Elis katanya. Oke. Ini chat di grup gitu. Terus kata Pak Makmuri oke, gitu. Terus dikirimin sama Pak Makmuri. Ini punya saya. Ini mana ya? Ya, Tapi saya sudah, belum gitu ya? tahu sih dia dosen pembimbingnya siapa. Cuman katanya ininya ringkasan artikelnya udah di ACC sama Bu Elis. Udah ditandatanganin sama Bu Elis, tapi nggak tahu ininya sama siapa. Oke. Berarti Bu Erni sudah ya? Iya, udah di ACC, tapi kemungkinan sih kayaknya udah dapat dosen pembimbing juga, Pak. Tapi saya nggak tahu siapa. Oke, nggak apa-apa. Itu saya ingat. Ya, saya ingat karena dia ngajuin bareng sama saya ya ininya. Ya, itu aja, Pak. Oke. Berarti tinggal 2 orang lagi ya, Bu Leli dan Bu Dies. Nanti tolong
infokan ya Bu Leli dan Bu Des untuk hadir di pekan depan ya, wajib menyelesaikan ini nih judulnya ya. Oke, untuk pertemuan hari cukup. Bu Meli mungkin ada yang ingin disampaikan? Cukup, Pak Tian. Oke. Cuma mungkin yang belum dapat judul besok wajib hadir ya minggu depan. Tolong disampaikan teman-temannya ya. Makasih. Ya, terima kasih Bu Meli. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat ya. Kemudian juga segala urusannya dilancarkan, dimudahkan. Kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.